Halo teman-teman semuanya, selamat datang di akun YouTube Pramana Saputra. Dan ini adalah channel YouTube pertama gua. Ya harap maklum jika gua ngomongnya masih agak kaku atau malah kedengarannya agak belepotan gitu. Karena untuk sekarang ini adalah hal yang paling masuk akal untuk gua lakuin. Karena di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, di masa-masa sulit ini, ketika dunia sedang diguncang oleh pandemi COVID-19, kita melihat tayangan-tayangan yang berisikan berita banyaknya PHK di mana-mana, banyaknya dari masyarakat kita yang sampai dirumahkan, dan pengangguran juga meningkat, orderan sepi, dan lain sebagainya. Tentu semua ini tidaklah mudah. Tidak heran banyak dari kita bertanya-tanya, kapan keadaan akan segera membaik? Bagaimana seharusnya kita merespon semua ini? Apa yang mesti kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Ya, sebagai buah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, makanya gua mencoba untuk membuat channel di YouTube yang barangkali ini bisa menjadi salah satu jalan alternatif yang bisa gua lakuin ekspektasi gua ke depannya. Coba kita lihat, pandemi ini telah menjadikan peranan internet dan teknologi komunikasi sangat menonjol. Sekolah-sekolah ditutup sementara atau diliburkan. Beberapa instansi pun demikian adanya, yang membuat kegiatan belajar mengajar, rapat, dan jenis pelayanan-pelayanan lainnya dialihkan ke dunia maya melalui berbagai aplikasi di internet, seperti YouTube dan Zoom. Pemakaian media online dan sosial yang semakin meningkat, itu salah satu alasan yang membuat gue akhirnya tertarik untuk mengembangkan suatu channel di YouTube. Untuk bahasan pertama, ya anggap saja saat ini gue sedang curhat. Ya emang kenyataannya lagi curhat sih ya, curhatin channel gue. Gue menganggap ini tuh hal yang cukup penting dan mendasar untuk gue bahas. Karena awalnya gue mengira dan menyangka menjadi seorang YouTuber itu mudah. Tapi pada kenyataannya, walau sekedar cuap-cuap, ngoceh, ngomong depan kamera itu ternyata sulit. Gugup dan gak bener depan kamera. Karena kenyataannya walau sudah banyak berbaris kata-kata yang mau diucapkan, sudah terangkum di benak dan di pikiran, malah sudah ada naskah dan skripnya, ngomongnya masih saja kaku dan belibet. Padahal sudah berulang kali latihan depan cermin dan gua lafalkan dengan lantang tuh kata-katanya bagaikan sebuah mantra yang sakti bahkan. Namun lagi-lagi saat berada depan kamera, entah mengapa bibir ini seperti terkunci, gak sanggup berkata, yang ada malah cengengesan, bingung mau ngomong apa. Apalagi yang bikin gak totalitas ada tetangga yang denger pas lagi rekodnya. Ini saja gak ada lawan bicara, cuma ada contekan skrip, bikin gugup, bikin buyar. Mungkin yang gue alami sama dengan teman-teman YouTuber pemula lainnya. Namun justru itu yang membuat gue semakin tertarik untuk mencoba dan menggeluti dunia baru ini. Ya, menjadi seorang YouTuber memang real baru bagi gue. Jadi kalau misalnya mau subscribe, boleh banget. Like dan komen yang membangun, kritik dan saran sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan di kemudian hari untuk video-video selanjutnya. Sebelumnya terima kasih telah mengklik konten ini. Ini adalah konten yang meskipun nantinya nggak video-video banget sih ya. Karena gua ingin
Buat konten yang bisa kalian nikmati pada waktu istirahat kalian, di kala sepi melanda atau di saat hendak terlelap. Untuk itu, jangan sampai lupa siapkan earphone untuk lebih menghayati agar bisa menghantarkan kamu ke dunia mimpi. But ya, semoga ini cocok untuk kalian nikmati. Yang rencananya, cerita-ceritanya atau kisah-kisahnya nanti ada karya gua sendiri, dan ada pula disadur dari berbagai macam sumber buku cerita atau novel menarik lainnya. Kalau ada yang juga mau karya-karyanya, kisahnya, atau ada puisi-puisinya yang mau dibacakan, boleh juga. Silahkan komentar di bawah atau kirim inbox melalui Facebook di laman Facebook gua, Pramana Saputra. Nanti pada video-video selanjutnya bisa gua bacakan dan kita tayangkan tentunya. So, mari jadi bagian dari kebaikan dengan cara subscribe, like, dan komen ya. Nah, sudah cukup panjang gua nyurhatin channel gua. Sekarang sudah waktunya kalian mendengarkan sepenggal cerita tentang cinta. Buah karya Pramana Saputra, dibacakan oleh penulisnya sendiri. Sebelum jumpa dengannya, aku merasa diriku belum mengenal arti kehidupan ini. Semua yang ada pada dirinya ibarat magnet yang menarik diriku dengan kencang dan bertenaga. Namun begitu indah dan lembut. Kedua bola matanya bagaikan cahaya terang yang membuatku melihat jalanku yang sebelumnya tak pernah kulihat. Suaranya yang terdengar lembut membuatku berharap dirinya terus berbicara agar dapat mendengar kata demi kata yang terlontar dari nada penuh irama dari mulutnya yang mungil sepanjang hidupku. Kulihat orang-orang di sekitarnya berdecak kagum dan rela berdesak-desakan hanya untuk sekedar dekat kata dengannya dan mendengar untayan kata-katanya yang bening. Mereka terus mengerumuninya bak laron-laron yang mengerubungi lampu Petromax. Diriku pun sedemikian terpesonanya oleh semua yang ada padanya. Sampai-sampai aku mendekati dan berbicara dengannya bagai seorang hamba sahaya. Begitulah diriku. Aku sama sekali tak mau bergeser dari tempat dudukku dan melewatkan kesempatan sedikit pun dalam menatap lekat dan lebur bersamanya. Rasanya enggan meninggalkan tempatku saat itu, tetapi dia telah beranjak dari duduknya dan pergi. Sebelum pergi, dia sempat melirik ke arahku, seolah ingin tahu. Agaknya dia heran terhadapku yang enggan menghampirinya. Tiba-tiba aku tersadar ternyata dia telah pergi. Sepanjang jalan benakku terus dibayang-bayangi sosoknya yang begitu mempesona. Hari demi hari berlalu, sekalipun jarak kami berjauhan, sosoknya masih lekat di mataku. Banyaknya orang yang berusaha mendekati dirinya, membuatku tak punya nyali untuk mendekatinya. Kulihat dirinya sesekali bergurau dan terus menebar tawa bahagia pada orang-orang di sekitarnya. Lalu dengan penuh santun, dia meninggalkan mereka dengan penuh keanggunan. Itulah yang membuatku makin menyukainya, sekaligus makin sungkan mendekatinya.
Dalam beberapa kesempatan, aku menatapnya dan dia membalasnya dengan tatapannya yang sedikit berbeda dengan tatapannya pada orang lain. Aku menduga-duga dirinya terheran-heran padaku yang tunduk di hadapan pesona kecantikannya dan keindahan sosoknya yang terus melambai. Tentu saja aku tak habis pikir bila lamunanku itu benar adanya. Andai saja dia tahu betapa diriku ini sudah tak berdaya dan ciut nyalinya, sehingga tak punya keberanian untuk mendekati dirinya. Mungkin dalam benaknya, siapapun akan tunduk pasrah di hadapannya. Tatapan matanya yang indah sungguh membuat hatiku tersiksa. Malam pun tiba, ku coba layangkan pandangku menembus cahaya putih indah yang ada di langit sana. Itulah rembulan. Angin bertiup, dingin terasa di sekujur tubuhku. Aku kembali memandang langit, ribuan bintang dan indahnya cahaya rembulan di kejauhan menemani malamku. Hembusan angin kembali menghampiri, seakan melodi alam mendengarkan lagu selamat malam. Aku kembali ke kamarku dengan digayuti perasaan getir. Sejak itu, aku lebih sering menafsirkan dan mulai menganalisa semua gerak-geriknya, tatapannya, tingkah lakunya, ucapannya, sifatnya yang polos. Jujur, aku jadi bingung sendiri sambil termangu. Malam pun semakin mengisi kesendirianku, sampai tak terasa aku telah diselimuti mimpi indah.